Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Debat Panas ya, channel yang sudah lama sekali tidak kita gunakan ya. Rupanya sejak bulan Mei sudah tidak kita pakai ya, sangat jarang kita pakai, cuman beberapa kali kesempatan kita tes untuk dipergunakan. Ya, lantaran channel ini selepas Kores nggak ngisi, benar-benar terbengkalai ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah ngikut lama, kalian sebenarnya sudah tahu kalau channel ini adalah channel kongsian saya dengan Kelvin atau Triun Slayer Comment Center. Oke, saya sambil ngisi bentar. Ya, di channel ini akan saya isi dulu sementara sambil kita tes-tes ya. Jadi mohon dukungan teman-teman. Kalau teman-teman tanya saya, Bang, channelnya kok banyak sekali? Ya, channel kita banyak, tapi semua pada mati. Channel kita semua pada mati dan hanya menyisakan satu channel saja yang monet, yaitu HMC. Dan channel-channel yang sedang mati suri ini coba saya upayakan untuk bisa diperbaiki sebagai bentuk cadangan ya. Jadi sebagai cadangan, bentuk antisipasi kita kalau seandainya channel utama, yaitu HMC itu terkena ya, terkena dismonet atau dimatikan sama YouTube. Karena kita ini kan harusnya mempersiapkan payung sebelum hujan. Jangan nanti sudah HMC-nya yang tewas, baru kita sibuk channel mana yang bisa kita pakai. Nah, jadi kita harus dari sekarang berikhtiar untuk mencari solusinya. Jadi kalau teman-teman bilang kepada saya bagaimana yang saya lakukan di 2023, maka saya akan bilang di 2023 ini kita sedang mencoba melakukan berbagai hal ya, walaupun nggak semua itu gampang dilakukan. Jadi kalau di 2023 ini kan bisa dibilang banyak tantangannya, dan saya sendiri sudah apa ya, sudah berjanji gitu ya, kalau memang nanti HMC itu dismonet atau HMC itu terkena takedown dan tidak ada channel penggantinya atau nggak ada channel cadangan yang bisa menggantikan HMC, maka mungkin saya akan pensiun saja dari YouTube. Kita akan pindah ke medsos yang lain atau mungkin kita kerjakan yang lain. Ya, jadi inilah ikhtiar kita untuk berjaga-jaga atas kondisi tersebut. Ya, mempersiapkan kondisi tersebut. Oke, kita akan langsung. Ya, jadi mohon dukungan teman-teman. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng supaya channel ini juga bisa kembali pulih. Ya, jadi kita kembali akan membahas Saifuddin yang dia katakan ya bahwa dia sudah diterima menjadi warga Amerika yang resmi. Itu perkataan dia, bukan perkataan saya. Apakah itu benar atau tidak? Ya kita harus menunggu dan mengecek ya kebenaran dari kabar tersebut. Karena di sini Saifuddin hanya ngomong, tidak ada bukti jelas. Jadi kita anggap saja benar. Dan bagaimana pendapat teman-teman kalau Saifuddin itu sudah resmi jadi warga Amerika? Oke, sebelumnya kita saksikan dulu, nanti baru kita jelaskan dan juga ya saya sampaikan pendapat saya. Oke, kita dengarkan sebelum pendapat saya. Pernyataan khusus saya 2 Maret 2023, pemerintah Amerika Serikat menyetujui suaka politik saya karena ajuan saya bahwa kalau saya kembali ke Indonesia setelah ditetapkan sebagai tersangka setahun yang lalu, bahwa saya pasti akan dihukum oleh pemerintah Indonesia karena beberapa kali membuat pernyataan-pernyataan lewat YouTube channel Saifuddin Ibrahim bahwa ajaran-ajaran agama itu tidak memperbaiki moral manusia, mental manusia, terutama orang-orang Indonesia menjadi munafik dalam beragama. Dan pernyataan-pernyataan itu telah menjadikan pemimpin agama itu marah besar. Dan ketika saya melakukan petisi kepada Kementerian Agama waktu itu agar menghapus 300 ayat malapetaka yang diciptakan oleh sebuah kitab suci agar jangan diajarkan di sekolah dan pesantren, semua marah besar. Dan
tidak itu saja, saudara-saudara, bahwa ada menteri besar yang marah karena kitab suci dia itu 6.666 ayat. Tidak boleh satu pun dihapus. Lalu keesokan harinya, setelah dia membuat pernyataan semacam itu, apa pantas sebuah kitab suci boleh menghabisi manusia lain karena beda agama? Dan sebagai seorang profesor hukum positif, tentu dia tidak bisa menjawab bahwa ayat-ayat semacam begitu, yang di dalamnya itu ada 6.666 ayat, tidak pantas ada di dalamnya. Dan dia sampai sekarang tidak menjawab. Dan dia diam saja. Karena orang waras pasti akan setuju dengan saya. Ulama-ulama, kiai-kiai pun yang waras akan segera meninggalkan keyakinan itu. Atas pernyataan-pernyataan saya yang sudah bukan setahun lalu, tetapi ini adalah tahun ke-17 saya menjadi orang percaya kepada Isa Al-Masih, kepada Yesus Kristus. Yang buku-buku saya, khutbah-khutbah saya, tidak ada satu kiai pun mampu untuk menjawabnya atau mengcounter pendapat-pendapat saya itu. Bahkan ayat-ayat itu, yaitu pernyataan simpul-simpul malapetaka 300 itu, pasti tidak akan mampu dijawab oleh siapapun. Maksudnya yang waras. Kalau asal jawab, asal mangap, ya bisa semua jawab. Apalagi atas dasar emosi, atas dasar fanatik berkeyakinan, itu bisa dijawab semuanya. Tetapi permasalahannya, logika orang benar mau hidup toleransi dan damai pasti akan setuju dengan saya. Bahkan kalau si Mamat hidup kembali sekarang, dia akan malu dan dia akan menyatakan dirinya dari Sabang sampai Merauke bahwa dia salah. Dan kalau dia hidup kembali dengan kelakuannya ngawinin bocil Isah 6 tahun, itu tidak pantas untuk menjadi tokoh atau rasul begitu. Pasti dilempar ke penjara. Itu adalah kehormatan bagi dia. Kalau di Amerika itu dihukum sampai seumur hidup. Harus berada di dalam penjara. Harus dikerangkeng. Orang kayak begitu. Nggak pantas. Kalau dia hidup sekarang ini. Dan dia tidak bisa hidup. Kecuali dia telah dihabisin. Atau begini saja. Siapakah di antara kalian yang seagama, sekeyakinan dengan orang yang saya ajukan itu hukum, undang-undang itu, yang mau menyerahkan anaknya umur 6 tahun untuk saya kawini? Ada nggak? Bocil 6 tahun. Siapa? Si Marmut. Ya, coba si Marmut atau siapa namanya, kiai mana yang mau menyerahkan anaknya bocil 6 tahun untuk saya kawini? Saya masuk agama itu lagi. Saya kembali. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi Saifuddin mengatakan bahwa dia sekarang sudah jadi warga Amerika. Ya, sudah resmi. Bukan
sekedar ini ya, sekedar masih pengajuan, enggak, dia sudah warga resmi. Tapi hebat juga artinya, duluan dia dapat daripada yang namanya Paul Jang kalau benaran. Karena Paul Jang sampai sekarang masih permohonan asilumnya, masih pengajuan, ya belum di ACC, masih di review. Kalau Saipudin bisa duluan dapat, artinya hebat Saipudin gitu. Ya, tapi apapun ceritanya, ya Saipudin memang lebih rusuh gitu dibandingkan dengan Paul Jang. Dan mungkin karena Saipudin punya ini ya, punya teman-teman yang istilahnya bisa membantu prosesnya, bisa ngurusin sponsornya. Karena kita tahu banyak itu orang-orang yang mendukung Saipudin di Amerika, sangat banyak. Di situ ada beberapa malah pendeta-pendeta, terus orang-orang yang lumayan ya, lumayan terkenal, lumayan besar. Terus bagaimana ya kalau Saipudin jadi warga Amerika nih? Saya kemarin nanya ke beberapa teman dan semua rata-rata setuju ya kalau Saipudin lebih bagus di Amerika saja dan nggak usah pulang lagi daripada dia jadi warga Indonesia bikin apa recok ya, bikin susah Indonesia, ya mending jadi warga Amerika. Tetapi yang paling penting adalah kalau sudah jadi warga Amerika, ya jadi warga Amerika yang baik. Nggak perlu lagi campuri Indonesia, nggak perlu lagi menghujat Indonesia. Ya kamu ngurusin aja sana gitu. Dan bagi orang Amerika pun lebih bagus dia jadi warga sana daripada dia statusnya gantung. Kalau dia statusnya gantung, dia cuma menikmati fasilitas negara tanpa membayar pajak. Kalau dia sekarang sudah jadi warga Amerika, otomatis dia punya social ID, otomatis dia punya tanggung jawab untuk membayar pajak. Jadi untuk Amerika sendiri, ya bagus dia jadi warga sana, daripada jadi benalu terus kan. Kalau sekarang mau nggak mau dia harus kerja, harus bayar pajak. Dan kita bisa melihat bagaimana kesedihan Saipudin, bahwa pekerjaan pertamanya malah jadi tukang sapu. Dia pengen jadi pendeta besar, ini malah dikasih pekerjaan yang istilahnya sangat tidak bergengsi lah. Kalau sebelumnya kan dia jadi ini apa? Jadi gelandangan ya, jadi tukang ngumpulin barang bekas ya, pengepul barang bekas. Tiba-tiba kok sekarang jadi tukang sapu, turun terus dia dari pendeta. Jadi Saipun ini kalau dilihat grafik hidupnya lucu nih. Ya, kalau teman-teman lihat cukup lucu. Dulu waktu masih muda ini maling motor. Ya, maling motor terus jadi guru dipecat terus turun jadi pendeta gitu kan. Naik lagi jadi pendeta, sekarang turun lagi gitu. Apakah besok dia akan naik lagi? Saya nggak tahu. Ya, karena Saipudin kan istilahnya secara status sosial kemarin sempat lumayan gitu. Pendeta besar ya di gereja yang lumayan, sering diundang. Bahkan GBI yang utama-utama ya, yang GBI yang besar-besar itu sering juga mengundang Saipudin jadi pembicara karena memang dia adalah murid dari Gede Lucu. Kalau Gede Lucu ini kan gereja-gereja yang dia urus gede-gede. Ya, sesuai namanya Gede Lucu. Jadi gerejanya pun gede-gede dan jemaatnya banyak. Dan Saipudin sempat menikmati posisi yang enak, sekarang turun lagi. Jadi gelandangan, ya, jadi tukang pangkas. Nah, sekarang malah jadi tukang sapu. Saya nggak tahu besok jadi apa lagi Saipudin. Walaupun banyak orang yang bilang, ya sandiwara semua. Tujuannya supaya donatur kasihan, supaya donatur tergugah hatinya untuk ya nyumbangin ke Saipudin supaya ya dia bisa hidup enak di sana, bisa beli mobil Porsche kan, karena target Saipudin adalah supaya bisa membeli mobil Porsche. Wah, keren sekali. Saya nggak tahu ya, apakah kalau dia berhasil membeli mobil Porsche, Ibun akan kembali ke pangkuan Saipudin, ya, karena melihat Saipudin kan, wah sudah keren gitu kan, masa Ibun nggak mau kembali? Saya nggak tahu. Terus apalagi ya, nggak ada lagi sih, saya juga bingung ya, mau ngomong apa tentang Saipudin. Ya, seperti itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi, bagi teman-teman, jangan lupa didukung channel ini dengan cara aktifkan lonceng. Kita akan mengisi channel ini ya. Kita akan jadikan channel ini sebagai channel cadangan kita. Karena di antara yang lain, saya rasa ini lebih berpotensi, maka saya akan di sini saja. Oke, mungkin itu saja. Ya, nanti bagaimana yang terjadi ya biarkanlah terserah Allah gitu. Kalau memang Allah berkehendak bahwa channelnya akan besar, maka channelnya akan besar, channelnya akan bisa menjadi pengganti untuk cadangan. Kalau enggak ya wes lah. Ya karena memang segala yang kita lakukan ini kan atas izin Allah. Kalau memang Allah nggak berkehendak, mau apa kita? Nggak ada gunanya ya. Kita mau bacot-bacot pun nggak ada gunanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan menonton channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya.